Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabil karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidah salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu. Wal ali qad usriatil hawaiju bikal hudaridul futuhul faraju. Antal musyafa'u syafi'i uswa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyul ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah. Wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah amma ba'da. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berkah ini lagi pada kita sama-sama muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat yang diberikan pada kita semua, baik berupa nikmat ijad maupun nikmat imdad seperti taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua diberi kesempatan emas bisa hadir di majlis taklim, majlis zikir, dengan harapan semoga kehadiran kita kali ini betul-betul dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amal ibadah yang makbulan indallah, akhirnya bisa manfaat masalahah dunia hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rahmat adim beserta salam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurahkan keharibaan beliau sahibus syafa'ah wa tarbiyah kepada Nabi yang telah berikan pertolongan, bimbingan, tuntunan kepada kita semua minad dzulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman nuraniyah atau zaman Islamiyah, yang mana sampai detik ini kita semua masih mendapatkan syafaatnya Rasulullah di dunia yang berupa tetapnya iman, Islam dan ihsan. Dengan penuh harapan kita yang selalu mengikuti sunnah beliau ini, pertama diakui sebagai umatnya, harapan kedua kita selalu menerima syafaatnya min yaumina hadza khususan yaumal qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ayol hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain, kita diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan diri, beribadah, menyembah kepadanya. Dan ini dikuatkan dengan firman Allah yang tertera dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku Allah tidak berkenan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, menyembah Allah atau beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, mari sejenak kita introspeksi, koreksi diri kita. Sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah ibadah kita sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah ibadah kita sesuai yang diharapkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau belum? Terkait dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah memberikan gambaran tentang ibadah kita
dengan hadis beliau yang berbunyi an-nasu kulluhum halka. Semua manusia nanti akan celaka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami kalau semua manusia celaka? Rasulullah menjawab, illal alimun, kecuali orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang berilmu, orang-orang alim itu pasti selamat, pasti nanti masuk surga? Rasulullah menjawab, belum tentu. Akhirnya muncullah hadis, wal alimuna halka ilal amilun. Orang-orang alim, orang-orang berilmu masih bisa celaka, kecuali mereka yang mau mengamalkan ilmunya. Kemudian para sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah orang-orang alim, para ulama yang mengamalkan ilmunya itu pasti selamat, pasti masuk surga? Rasulullah menjawab, belum tentu. Kemudian muncullah hadis, wal amiluna halka ilal mukhlisun. Orang-orang yang alim mengamalkan ilmunya itu masih celaka, masih bisa masuk neraka, kecuali mereka yang mengamalkan dengan ikhlas. Kemudian para sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas itu pasti nanti selamat, pasti nanti masuk surga? Rasulullah menjawab dengan jawaban, wal mukhlisuna ala khatarin adim. Orang-orang yang alim mengamalkan ilmunya dengan ikhlas itu masih dalam teka-teki yang sangat besar. Artinya apa? Tergantung daripada keikhlasan seseorang. Dan di kesempatan yang baik ini saya akan sampaikan ada 3 tingkatan ikhlas.